Wing Chun, nhịp mạnh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di live TikTok dan saya mau bahas tentang Xiu Lim Tao. Ini sesuai dengan permintaan ya, teman-teman kemarin kalau nggak salah di awal bulan, mereka ada minta, coba dong kok jelasin tentang Wing Chun. Basicnya lah. Nah, Xiu Lim Tao ini adalah basicnya Wing Chun. Jadi teman-teman yang mau tahu Wing Chun itu seperti apa basicnya, ya saya jelaskan malam ini. Ya, kemarin sih sebenarnya banyak materi yang mau saya jelaskan ya secara peragaan pastinya. Kalau udah kayak begini saya pasti peragaan ya. Nah, ada yang minta kisi-kisi tentang pukulan 1 inch, ada yang tadi juga nanya pukulan Wing Chun seperti apa. Nah, mungkin tentang pukulan Wing Chun seperti apa, tentang pukulan 1 inch seperti apa, semua ada di Xiu Lim Tao nanti. Saya akan jelaskan di awal. Jadi, teman-teman yang mau detail tentang Xiu Lim Tao, ya silakan googling ya. Pakai ChatGPT, seperti tadi yang saya bilang di awal, pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai metanya WhatsApp, silakan. Ini tulisannya, ya, Xiu Lim Tao. Secara singkat, saya jelaskan, Xiu Lim Tao itu the little idol form, atau bentuk-bentuk yang paling sederhana yang harus dipelajari di awal oleh para praktisi Wing Chun. Itu poin utamanya. Jadi, kayak kemarin ada beberapa teman sosmed yang bertanya kepada saya, kok saya udah punya boneka kayu, apa yang harus saya pakai, apa yang harus saya latih dengan boneka kayu? Lalu saya tanya, pernah belajar Wing Chun sebelumnya? Belum pernah. Oke, lalu boneka kayu untuk apa? Kalau yang di atas ini, teman-teman nggak pernah latihan, yaitu Xiu Lim Tao. Ini wajib, teman-teman. Kenapa saya bilang wajib? Oke lah ya, saya nggak ngomongin soal gimana cara pakainya di MMA, gimana cara pakainya di real fight, gimana cara pakainya di sparring. Saya nggak bahas itu malam ini. Tapi saya bahas tentang lebih ke arah konsep dan teori. Apa aja teman-teman yang harus dipahami dari Xiu Lim Tao. Walaupun Xiu Lim Tao ini isinya yaitu tentang kuda-kuda, pukulan, dan tangkisan. Tapi secara pemahaman, Xiu Lim Tao itu bukan cuma sekedar kuda-kuda, pukul, dan tangkisan. Tapi lebih luas dari itu. Bahkan di Xiu Lim Tao pun ada media untuk latihan pernafasan versinya Wing Chun. Tapi malam ini saya tidak bahas tentang pernafasan, karena itu hanya saya berikan buat mereka-mereka yang latihan di kelas saya. Kalau secara online saya nggak akan jelaskan. Hari ini mudah-mudahan saya bisa memberikan bentuk Xiu Lim Tao secara keseluruhan, itu udah pasti di awal saya nanti ada peragakan. Terus poin kedua adalah apa sih poin-poin penting yang harus diperbaiki dari setiap bentuk yang ada di Xiu Lim Tao. Kemudian yang poin ketiga, apa yang dilatih dari setiap bentuk tersebut. Jadi ada 3 poin. Makanya saya bilang pembahasan malam hari ini untuk Xiu Lim Tao mungkin akan lama, sekitar 1,5 jam atau mungkin lebih. Oke, sekarang saya peragakan dulu bentuk Xiu Lim Tao dari awal sampai akhir.
Dan bentuk yang tadi saya peragakan adalah bentuk dari line edge-nya Ip Man yang sudah saya modif. Hanya sekitar 5%. Sesuai dengan habit yang saya pakai pada saat saya latihan selama saya ada di Wing Chun Harmony Indonesia. Jadi Siu Lim Tao yang tadi adalah pure, adalah bentuk Siu Lim Tao versinya saya yang saya rubah hanya 5% dari versi aslinya. Nanti apa aja yang dirubah mungkin saya akan berikan sambil jalan. Di Siu Lim Tao itu ada 3 tahap. Dari setiap tahap ini terbagi jadi 7 gerakan. Jadi tahap pertama itu ada 2 gerakan, tahap kedua itu ada 1 gerakan, dan tahap ketiga itu ada 4 gerakan. Jadi semuanya ada 7. Kita mulai dari kuda-kuda, teman-teman. Kuda-kuda itu penting, teman-teman. Di semua bela diri apapun, kuda-kuda itu penting. Wing Chun pada saat Siu Lim Tao, kuda-kudanya memang unik. Dia seperti ini. Ini namanya Yigi Kim Yeung Ma. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak banyak tidak banyak pandai untuk bahasa Mandarin. Jadi mungkin pembahasannya saya selip-selip dalam bahasa Inggris ya. Ini adalah Yigi Kim Yeung Ma. Artinya ya ini adalah kuda-kuda menjepit domba lah, bisa dibilang begitu, atau menjepit kambing atau menjepit apalah, pokoknya secara harafiah artinya seperti itu. Tapi intinya ini adalah bentuk basicnya stand, basic stand dari Wing Chun. Pertama kali seorang praktisi Wing Chun akan menggunakan kuda-kuda seperti ini. Kalau di bela diri lain ada yang mafu, ya, ada yang kuda-kuda seperti ini, ada kuda-kuda seperti ini, tapi kebanyakan basicnya ada yang seperti ini, ada yang cuman setinggi ini mungkin ya, kira-kira begitu. Nah itu basic-basic bentuk-bentuk basic kuda-kuda lah. Ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami dari Yigi Kim Yeung Ma. Kuda-kuda ini hanya untuk latihan Siu Lim Tao. Tujuannya adalah untuk menemukan keseimbangan kalian. Jadi jangan sampai pada saat kalian harus mobile, kalian harus fighting, sparring, apa segala macam lah intinya, terus kalian harus mobile, kalian tiba-tiba bisa lost balance. Itu kenapa? Karena ya kuda-kuda dasarnya nggak pernah dimantapkan. Atau teman-teman tidak bisa memberikan tekanan ke lawan, ya karena mungkin lemah atau mungkin kayak kemarin kurus, ya nggak ada tenaga sama sekali, mungkin karena kuda-kudanya tidak bagus. Jadi ibarat kata, teman-teman punya pedang, kuda-kuda itu mewakili gagang pedang. Jadi percuma kalau pedang kalian tajam, tetapi pedang itu melukai tangan kalian sendiri. Kenapa? Karena kuda-kudanya atau gagang pedangnya tidak dibuat secara tepat, ya. Jadi semua bela diri, mau karate, mau ngomongin aikido, mau ngomongin muay thai, mau ngomongin Wing Chun, mau ngomongin tai chi sekalipun, kuda itu wajib. Dan pahami secara detail apa aja yang harus dilatih di kuda-kuda. Saya akan coba jelaskan secara detail mengenai kuda-kuda Yigi Kim Yeung Ma, ya. Walaupun cuma basic-basic doang ya. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Pertama, pada saat kuda-kuda yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari posisi kaki adalah teman-teman harus lihat ujung kaki kita itu harus selalu meruncing. Tidak boleh posisinya seperti ini. Ini harus meruncing. Kenapa dengan meruncing, lutut akan dengan otomatis itu ke dalam. Kalau kita begini, lutut tidak mau ke dalam. Kalau kita paksa ke dalam, teman-teman bisa lihat kuda-kuda saya jadi lucu. Kenapa? Karena ujung kakinya ke depan. Jadi ini harus ke dalam. Ya. Dan masih banyak konsep yang ada dalam kuda-kuda Yigi Kim Yeung Ma, tapi tidak akan saya jelaskan karena itu tidak perlu.
Ya, apalagi buat teman-teman yang tidak pernah latihan Wing Chun, detail itu tidak perlu lah gitu. Yang penting ya kalau untuk pemula yang mau otodidak ya seperti ini. Perhatikan ujung kakinya ke dalam, kemudian jari kakinya teman-teman harus cengkram ke lantai. Mau pakai sepatu atau tidak pakai sepatu, ujung kaki itu harus cengkram ke lantai. Supaya apa? Supaya ujung kakinya punya bobot. Nggak ngambang. Ya, jadi itu dari posisi kaki, terus ke lutut. Lutut itu hanya di bend sekedarnya. Di bend itu ditekuk sekedarnya. Jadi kalau saya dari samping, lutut kuda-kuda waktu Yigi Kim Young Ma, itu bukan di bend seperti ini. Kalau di bend seperti ini, itu saya sengaja untuk saya turunkan. Tapi ini tidak. Ini tegak. Saya cuman mengendorkan lutut supaya posisinya ketekuk sedikit. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, ini yang sering orang-orang selalu abaikan adalah pinggul. Waktu saya ngebacot soal Wing Chun, saya selalu bilang, hati-hati dengan pinggul. Waktu saya latihan home private juga, entah itu di PIK, entah itu di Pupuri, ya buat teman-teman yang latihan home private sama saya, mungkin lagi nonton juga, tidak boleh melupakan pinggul. Kenapa? Karena pada saat latihan, kita melupakan pinggul, terus kita latihan drill, latihan sparring, latihan cisau, itu semua badannya kolap. Berdirinya tuh pasti goyang. Itu yang pertama. Jadi melawan tekanan saya, itu mereka rata-rata goyang. Kenapa? Karena pinggulnya lupa. Jadi posisi pinggul itu, kalau teman-teman sering perhatikan di YouTube, posisi pinggul itu bukan ke depan. Kalau ini ke depan, ya. Lihat, posisi badan saya itu benar-benar melengkung. Enggak. Posisi kita tuh harus tegak. Nah, gimana caranya tegak? Kalau begini saya nungging, ya. Otomatis supaya bentuknya tegak dan kelihatan saya seperti ngarah ke depan, pinggul ini itu harus diputar sedikit supaya dia bentuknya seperti orang lagi I want to sit. Saya mau duduk, seperti saya mau duduk. Kemudian tulang punggung yang belakang, badan, dada itu tegak, bukan tegap. Jadi bukan begini, tapi tegak aja biasa. Sama seperti kita lagi berdiri. Nah, cuman ditambah sama tangan, itu posisinya ada di samping badan. Seperti ini. Jadi ini bukan di depan, ya, ataupun di bawah. Itu yang sering saya lihat kalau teman-teman di Rawamangun, kehilangan fokus sama tangannya, itu pasti berubah. Ini harus di samping, teman-teman. Dan tidak boleh berubah. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat posisi saya di samping, itu saya enggak begini, tapi saya cuma nengkuk pinggul aja. Turun. Kira-kira seperti ini bentuknya. Ya, berat saya semua di kaki, di telapak kaki, dan tidak ada bobot di atas. Itu yang diperhatikan pada saat kita pasang kuda-kuda Yigi Kim Young Ma untuk mendukung latihan Siu Lim Tao. Ya, sadari titik berat tubuh kita. Center mass, kalau orang bule bilangnya, center mass kita itu di mana? Ya, jadi pusat berat badan kita itu di mana? Nah, itu latihannya dari Yigi Kim Young Ma. Dan itu nanti dibawa sama teman-teman saat latihan Chamkyu, saat latihan Byuji, saat latihan Mok Yanjong. Nah, balik lagi ke Mok Yanjong. Teman-teman yang punya Mok Yanjong tampak latihan Yigi Kim Young Ma, saya bilang dari awal, itu percuma. Ya, percuma. Punya Mok Yanjong nggak pernah latihan Siu Lim Tao, itu percuma. Kalian cuma main tangan doang. Tangannya cepat. Iya, bisa. Tapi kalian tidak akan paham yang namanya langkah segitiga. Kalian nggak akan paham yang namanya shifting. Kenapa? Kalian tidak mempelajari Siu Lim Tao. Istilahnya, teman-teman itu beli rumah atau bangun rumah, tapi tidak punya pondasi. Rumahnya mau kayak apa? Saya juga bingung. Ya. Mau pengen cepat nonton film Ip Man, pinter main boneka kayu. Betul, silakan. Itu duit-duit Anda, ya, beli boneka kayu. Itu juga bukan urusan saya,
ya, saya juga nggak dapat untung apa-apa kecuali kalau teman-teman beli boneka kayu sama saya. Gitu kan, saya dapat omset. Tapi kan selama ini enggak, ya kan? Kalian beli di tempat lain, terus tiba-tiba kontak ke saya, "Kok Glenn, ini gimana cara latihannya? Kok Glenn, ini gimana cara pakainya?" Dulu pernah ada temen online nanya ke saya, "Kok Glenn, tolong direvisi permainan boneka kayu saya seperti begini-begini." Ya memang sih, copy paste itu bisa aja. Cuman balik lagi, konsep-konsep yang mendasar itu nggak paham.